Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan seminar wirausaha muda yang digelar di Pondok Pesantren Al-Arsyadi, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 9 Desember tahun 2023. Sebanyak 100 santri dari Pondok Pesantren Al-Arsyadi mengikuti seminar wirausaha muda yang kali ini menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten dan juga merupakan lulusan-lulusan terbaik dari pondok pesantren. Narasumber yang dihadirkan di seminar wirausaha muda kali ini, diantaranya, yang pertama, Ahmed Reza Fahlevi selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, Kamal Harpa, salah satu pengusaha muda yang pernah menjabat sebagai ketua dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan narasumber yang ketiga adalah pemilik dari Mutiara Souvenir dan usaha travel haji dan umroh. Ini adalah biodata diri saya. Saya lahir 1990, artinya masih umur berapa? Coba. Lulusan SD 005 di Marangkayu. Ada yang tahu Marangkayu tidak? Ada orang Marangkayu sini? Tidak ada, tapi tahu ya. Jadi Kutai Kartanegara ini sangat luas, luas sekali. Tapi pada saat posisi kalian pernah, mungkin nggak kira-kira gitu waktu itu, waktu kalian mondok belajar, mungkin nggak? Harusnya Kemudian, nih saya senang organisasi nih, jadi dari SD, dari SMP sudah senang. Jadi dari sejak teman-teman sudah saya jadi ketua sekretaris OSIS sampai sekarang ya mengurusi organisasi gitu ya. Terakhir saya ikut di Majelis Ulama Forum Inkubasi Bisnis, ya belajar di bisnis. Saat ditemui awak media beritaborneo.com beberapa waktu lalu, di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur, Rasman mengungkapkan, seminar wirausaha muda kali ini sangat menarik. Hal ini dikarenakan, Pondok Pesantren Al-Arsyadi, yang menjadi tempat digelarnya seminar wirausaha muda ini, adalah salah satu pondok pesantren yang telah mengajarkan para santrinya jauh lebih mandiri dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain. Hal ini terbukti di bawah pimpinan Haji Saifuddin Marzuki. Pondok Pesantren Al-Arsyadi ini mengelola salah satu usaha air mineral dalam bentuk kemasan gelas dan botol. Hal ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Al-Arsyadi ini dapat membiayai hidupnya sendiri, tanpa harus mengharapkan bantuan dari pihak manapun, termasuk dari pemerintah provinsi. Rasman juga melanjutkan, usaha air mineral kemasan yang dikelola Haji Saifuddin Marzuki ini, berasal dari mata air yang berada di perkebunan miliknya juga. Di perkebunan miliknya ini, tersedia juga berbagai macam buah dan sayur. Ini artinya, segala sesuatunya telah benar-benar dipersiapkan secara matang oleh pengelola Pondok Pesantren Al-Arsyadi tersebut. Oleh karena itu, dengan digelarnya seminar wirausaha muda yang dihadiri para santri dari Pondok Pesantren Al-Arsyadi ini, Rasman ingin memberikan kesan bahwasannya untuk para santri-santri di pesantren manapun, jangan hanya berkutat pada ilmu-ilmu agama, tetapi diharapkan para santri juga harus mengembangkan jiwa wirausahanya, sesuai dengan passionnya masing-masing. Al-Arsyadi ya, yang mengelola SMA, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, yang kita lakukan pembinaan di sini adalah usia 16-30 tahun. Ada beberapa guru atau pengajar yang ikut dilatih di situ mindsetnya ya. Tapi menarik, pondok pesantren ini ternyata adalah salah satu pondok pesantren yang telah mengajarkan siswanya, santrinya untuk jauh lebih mandiri dibandingkan dengan yang lain.
pondok pesantren ini sudah mandiri, tentu ini berarti ini kan sudah mengajarkan santrinya untuk jauh lebih mandiri dibandingkan dengan pondok-pondok pesantren yang lain yang masih mengandalkan bantuan-bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah itu sendiri. Terbukti dikelola oleh Kiai Dr. Andes Syarifuddin Abuya Handil ya, Abuya Handil, dia terkenal guru Handil dia ini mengelola salah satu usaha air mineral, baik dalam bentuk botol 330 ml maupun dalam bentuk gelas. Nah, dia sudah mengolah air mineral ini, produksinya per jam itu 200 kotak dari mata air dari kebun yang dikelolanya. Bahkan dia punya kebun untuk papaya, buah-buahan lainnya untuk mensubsidi sekolahnya itu sendiri. Ini artinya bahwa ternyata pemerintah punya atensi terhadap sekolah-sekolah apa saja, termasuk pondok pesantren yang memiliki perhatian terhadap santrinya dalam memberikan pemahaman terkait dengan wirausaha muda atau entrepreneurship pondok pesantren. Pesertanya kurang lebih 100 orang. Kita menghadirkan narasumber, ada 3 narasumber. Pertama itu adalah Ketua Komisi 4 DPRD, Haji Reja Pahlepi Esos. Dia adalah orang yang memang punya perhatian terhadap kepemudaan, apalagi pondok pesantren. Kemudian yang kedua adalah Kamal Harfa. Ternyata Kamal Harfa ini adalah salah satu pengusaha muda juga Kalimantan Timur. Dia adalah pengurus HIPMI dan Kadin, dan dia terlahir dari pondok pesantren. Ya. Ketiga adalah Pidriansa SKM, owner dari Mutiara Souvenir dan owner dari Travel Haji Umroh. Dia ini terlahir dari pondok pesantren juga. Kenapa ini yang kita lahirkan narasumber itu dari lulusan-lulusan pondok pesantren, memberikan pesan kepada siswa santri bahwa tidak hanya santri itu tidak hanya berkutat pada ilmu-ilmu kitab kuning Al-Quran, tapi dia harus kita ajari juga untuk memiliki wirausaha saja, apa saja sesuai dengan passionnya mereka gitu ya. Jadi pesannya adalah santri-santri yang ada di pondok pesantren itu atau santri-santri pondok pesantren yang lainnya jangan hanya berkutat pada ilmu-ilmu agama, tapi juga harus mengembangkan entrepreneurship-nya sesuai dengan fashionnya atau sesuai dengan apa yang dia sukai itu sendiri. Dari kantor Dispora Kaltim, Samarinda, Rangga Satria melaporkan.